Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat Islam, iman, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada mata kuliah kali ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah sekarang ini. Saya selaku moderator dari kelompok 9 dan di sini saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 9 akan menjelaskan judul dari pelajaran mata kuliah bimbingan konseling, yaitu peran konselor dalam bimbingan dan peran pengawas dalam organisasi bimbingan. Ya, lanjut saja. Untuk pemateri pertama yaitu Neng Putri Sani. Kepada Neng Putri Sani saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Putri Sani Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 12120101111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan konselor dalam pelaksanaan bimbingan, persyaratan sebagai konselor, dan kewajiban dan tanggung jawab konselor. Peranan konselor dalam pelaksanaan bimbingan. Konselor adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap fungsi bimbingan dan mempunyai keahlian khusus dalam bidang bimbingan yang tidak dapat dikerjakan oleh orang biasa. Untuk menjadi seorang konselor, seseorang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadikan seseorang sebagai konselor. Dalam kaitannya terhadap peranan seorang konselor di masyarakat, seorang konselor mempunyai fungsi untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Persyaratan sebagai konselor profesional. Bagi seorang konselor profesional, khususnya di bidang pendidikan, dalam membimbing siswa yang mengalami berbagai permasalahan, maka seorang konselor perlu melewati syarat-syarat keilmuan akademis yang memadai untuk menjawab permasalahan peserta didik. Syarat-syarat menjadi konselor seperti yang telah dikemukakan oleh Umar dan Sartono, yaitu yang pertama, seorang guru bimbingan dan konseling harus mempunyai pengetahuan yang luas baik dari segi teori maupun praktik. 2. Dalam segi psikologi, seorang pembimbing harus dapat mengambil tindakan yang bijaksana. 3. Seorang pembimbing harus sehat fisik maupun psikisnya. 4. Seorang pembimbing harus mempunyai rasa kecintaan terhadap pekerjaannya, juga terhadap anak atau individu yang dihadapinya. 5. Seorang pembimbing harus mempunyai sikap inisiatif sehingga dapat memperoleh kemajuan dalam usaha bimbingan dan konseling ke arah yang lebih sempurna. 6. Seorang pembimbing harus bersifat supel, ramah tamah, sopan santun dalam segala perbuatannya. Yang ketujuh, seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Kewajiban dan tanggung jawab konselor. Berdasarkan keragaman klien dan perbedaan orientasi konselor, secara umum seorang konselor hendaknya menunjukkan sikap dan perilaku, yaitu yang pertama, berusaha menciptakan suasana dan hubungan konseling yang kondusif. Yang kedua, berusaha menjaga sikap objektif terhadap klien. Dan yang ketiga, mengeksplorasi faktor penyebab masalah-masalah psikologis baik masa lalu maupun masa kini. Yang keempat, menentukan kerangka rujukan atau perangkat kognitif terhadap kesulitan klien dengan cara yang dapat dimengerti klien. 5. Konseling memiliki strategi untuk mengubah kembali perilaku salah sesuai keyakinan irasional, gangguan emosi, dan menyalahkan diri sendiri. 6. Mempertahankan transfer pemahaman tentang perilaku baru yang diperlukan klien dalam kehidupan sehari-harinya. 7. Menjadi model atau contoh sosok yang memiliki sikap sehat dan normal. 8. Menyadari kesalahan yang pernah dibuat dan risiko yang dihadapi. 9. Dapat dipercaya dan mampu menjaga kerahasiaan. 10.
memiliki orientasi diri yang selalu berkembang, dan yang ke-11, ikhlas dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab konselor adalah menghargai dan meningkatkan kesejahteraan konseli. Dalam mewujudkan hal tersebut, konselor harus melaksanakan tanggung jawab yang pertama, yaitu tanggung jawab konselor kepada siswa. Tanggung jawab konselor kepada siswa meliputi konselor memiliki kewajiban utama untuk memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dengan sikap respect. Konselor secara penuh membantu konseli dalam mengembangkan potensi atau kebutuhannya dan membantu konseli untuk mencapai perkembangan yang optimal. Menahan diri dari upaya mendorong siswa untuk menerima nilai, gaya hidup, dan keyakinan yang menjadi orientasi pribadi konselor sendiri. Bertanggung jawab memelihara hak-hak konseli, memelihara kerahasiaan konseli, dan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan konseli. Yang kedua, tanggung jawab terhadap orang tua meliputi melakukan kerjasama dengan orang tua siswa dalam memfasilitasi perkembangan siswa secara optimal, memberikan informasi kepada orang tua siswa tentang peranan konselor, memberikan informasi yang akurat, komprehensif, dan relevan dengan tujuan, dan melakukan sharing informasi tentang konseling. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap kolega atau pihak sekolah meliputi membangun dan memelihara hubungan yang kooperatif dengan kepala sekolah, guru-guru, dan staf sekolah dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling, dan menerima masukan pendapat atau kritikan dari kepala sekolah dan guru-guru sebagai dasar untuk mengembangkan atau memperbaiki program bimbingan dan konseling. Yang keempat, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri meliputi menyadari bahwa karakteristik pribadinya memberikan dampak terhadap kualitas layanan bimbingan dan konseling, memiliki pemahaman terhadap batas-batas kompetensi yang dimilikinya, dan menerima tanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya, dan berusaha secara terus-menerus untuk mengembangkan kompetensi profesionalitas dan kualitas kepribadiannya. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap organisasi profesi meliputi dalam melaksanakan hak dan kewajiban, konselor harus mengaitkannya dengan tugas dan kewajiban terhadap konseli dan profesi dan kode etik untuk kepentingan dan kebahagiaan konseli. Dan konselor tidak dibenarkan dalam menyalahgunakan jabatannya dengan maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud lain yang merugikan konseli, menerima balas jasa atau komisi dalam bentuk yang tidak wajar. Baik, yang selanjutnya tentang persyaratan pengawas, persyaratan sebagai pengawas konselor. Nah, jadi ada beberapa kualifikasi dan persyaratan bagi seorang pengawas konselor gitu ya. Nah, untuk yang pertama, salah satu kualitas penting yang harus dimiliki sebagai pengawas konselor yaitu kemampuan yang mendalam untuk mengetahui dan memahami sifat-sifat seseorang. Nah, jadi ia harus mampu menemukan daya dan kekuatan pada diri seseorang. Ia juga harus dapat merasakan kekuatan jiwa, apakah yang mendorong seseorang berbuat sesuatu itu positif atau negatif. Nah, kayak gitu ya. Jadi ia harus meneliti sebab-sebabnya, terus setelah menemukan sebabnya itu, ia juga harus dapat mengembangkan ke individu ke dalam lebih mampu menafsirkan rahasia hidup. Nah, apabila ia terlebih dahulu telah menempuh jalan hidup yang berliku-liku, penuh dengan berbagai kesukaan gitu kan, dan rintangan. Nah, ia juga belum siap untuk membimbing manusia yang menghadapi berbagai masalah, dan karenanya belum mampu memberikan pelayanan bimbingan yang tepat dan efektif gitu. Nah, yang ketiga, salah satu persyaratan lainnya, jadi
seorang pengawas konselor itu harus memiliki kepribadian yang seimbang dan kuat. Murid atau konseli gitu harus melihat ke dalam diri konselor itu. Jadi murid itu atau konseli itu harus melihat di dalam diri konselor itu sebagai sesuatu daripada dirinya gitu kan. Nah, apabila seorang konselor itu bermaksud untuk menanamkan rasa bersatu ke dalam diri muridnya itu, nah dengan kata lain persesuaian faham dan pesan antara mereka harus diciptakan gitu kan. Bila tidak demikian, maka bimbingan dan penyuluhan itu tidak akan efektif gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, persyaratan yang lainnya bahwa seorang konselor itu harus simpatik tetapi tidak sentimental. Nah, jadi konselor itu harus simpatik dan tidak sentimental. Nah, jadi konselor yang simpatik itu akan tetap objektif dan ia juga memiliki mata yang tidak buta karena perasaannya yang sentimental. Nah, tetapi jernih dan memancarkan cahaya yang dapat menembus jiwa seseorang. Nah, untuk yang selanjutnya masih satu persyaratan lainnya. Jadi seorang konselor itu harus objektif dalam memberikan pertimbangan dan penilaian. Nah, baik, yang selanjutnya tentang fungsi pengawas konselor. Jadi di antara fungsi-fungsi pengawas konselor yang berikut ini merupakan fungsi-fungsi yang terpenting. Nah, yang pertama, jadi ia harus berperilaku sebagai seorang konsultan atau penasihat bagi kepala sekolah, bagi guru-guru serta petugas pembimbing lainnya gitu kan. Dalam administrasi program bimbingan pengetahuan dan perkenalan dengan prosedur kerja serta teknik-teknik yang efektif. Jadi akan sangat berguna bagi petugas-petugas pembimbing tersebut gitu kan. Nah, selanjutnya ia harus membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengadakan wawancara. Jadi dalam mencatat dan mengolah data, dalam mengadakan pertemuan antar murid dengan guru gitu kan. Jadi seorang konselor pun harus membantu menjelaskan adanya program-program bimbingan di sekolah pada masyarakat sekitar khususnya ya. Nah, yang selanjutnya ia harus membantu memilih tangan kanan guru-guru penyuluh di tiap sekolah dan membantu penyelenggaraan penataran mengenai administrasi dan pengelolaan tes-tes kecerdasan dan hasil belajar murid. Nah, selanjutnya ia harus membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam memelihara catatan-catatan yang dipergunakan mengenai pengembangan anak dalam segi kesehatan, kepribadiannya gitu kan, dan kecerdasannya. Untuk itu perlu ada suatu catatan kumulatif bagi tiap-tiap murid yang dipelihara sejak anak masuk sekolah sampai ia mendapatkan pekerjaan untuk meneruskan pelajaran ke sekolah yang lebih tinggi. Nah, catatan itu pun harus merupakan suatu inventarisasi ke sekolah yang lebih tinggi untuk nantinya gitu kan, mengenai fakta dan data mengenai anak itu sendiri gitu kan. Nah, yang selanjutnya ia harus membantu kepala sekolah dan guru-guru penyuluh dalam mengelompokkan murid-murid itu sendiri gitu kan. Tujuannya untuk bimbingan dan instruction
Nah, itu yang selanjutnya, ia harus membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam menemukan dan menyalurkan perbedaan individual. Nah, selanjutnya program integratif. Nah, seperti pelaksanaan pengajaran proyek atau unit teaching gitu kan, akan memberikan lebih banyak kemungkinan daripada bentuk-bentuk pelajaran lainnya untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan individu di kelas atau kelompoknya. Nah, program kegiatan tersebut kemungkinan bagi anak untuk mencapai hasil individual yang memuaskan. Nah, untuk selanjutnya, jadi seorang konselor itu harus membantu dalam menyelenggarakan program penataran yang akan menjelaskan kepada guru-guru bagaimana seharusnya melaksanakan teknik-teknik bimbingan dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memulai program bimbingan gitu kan. Nah, yang selanjutnya ia harus memberikan pengarahan bagaimana seharusnya. Selanjutnya ia harus bertindak sebagai perantara antara sekolah dengan orang tua. Ya, perantara sebagai sekolah dan orang tua gitu kan. Kadang-kadang timbul suatu suasana yang tidak diinginkan di sekolah, jadi karena adanya salah pengertian gitu kan. Nah, yang selanjutnya ia harus membantu dalam memperluas pengetahuan guru mengenai perkembangan kebutuhan fisik dan kebutuhan mental semua anak. Yang selanjutnya ia harus memperkenalkan kepada kepala sekolah dan guru-guru bacaan yang cukup mengenai bimbingan bacaan yang cukup mengenai bimbingan dan penyuluhan. Yang selanjutnya, yang terakhir mungkin ya, ia harus menyadari bahwa sebagai pengawas konselor, tanggung jawabnya yang pokok itu adalah penyuluhan atau konseling itu sendiri gitu kan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Nah, baik, terima kasih kepada Saudari Jibli yang telah memaparkan penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, kesimpulan dari pembahasan makalah tadi yaitu bahwa dari hasil tadi, suatu bimbingan siswa atau konselor itu adalah mampu menyelesaikan masalah-masalah siswa maupun siswi, dan konselor yang baik adalah kunci kesuksesan, serta jelas bahwa tugas seorang konselor itu adalah memberi solusi terhadap siswa maupun siswi. Nah, di samping itu konselor dituntut tanggung jawab terhadap fungsi-fungsi bimbingan dan harus mempunyai keahlian khusus dalam bidang bimbingan. Nah, konselor itu memiliki kewajiban-kewajiban antara lain yang pertama, tanggung jawab terhadap siswa, yang kedua, tanggung jawab terhadap orang tua, yang ketiga, tanggung jawab terhadap pihak sekolah atau kepala sekolah, yang keempat, tanggung jawab kepada diri sendiri, yang kelima, tanggung jawab terhadap organisasi profesi. Nah, adapun persyaratan, mengingat begitu banyak persyaratan yang harus dilalui oleh seorang konselor, maka banyak syarat yang harus dipenuhi konselor, baik syarat yang intelektual maupun syarat-syarat yang lain. Seorang guru bimbingan dan konseling harus mampu mempunyai pengetahuan yang luas dari segi teori maupun praktik. Nah, selain itu, fungsi pengawasan konselor untuk membantu konselor supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan suatu situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Nah, fungsi ini memfasilitasi konselor agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri sendiri maupun diri si
yang dibimbing atau siswa maupun siswi. Nah, sebagai konselor yang baik tentunya harus mempunyai sifat atau kewajiban, antara lain mempunyai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional konseling. Yang kedua, melaksanakan tugas pelayanan profesional konseling yang setiap kali dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, terutama pimpinan sekolah, orang tua, dan peserta didik. Yang ketiga, merumuskan dan menjelaskan peran profesional konselor kepada pihak-pihak terkait, terutama peserta didik, pimpinan sekolah, dan orang tua. Keempat, mewaspadai hal-hal negatif yang mengurangi keefektifan pelayanan konseling.